Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dua rumah semi permanen di Genting Parak Gadang, ludes terbakar. Sejumlah fasilitas umum dan rumah warga di Mentawai mengalami kerusakan akibat gempa magnitudo 6,1. Puluhan barista adu kehebatan dalam meracik kopi dan teh di Solok Selatan. Tak sia-sia pemilik memasang kamera pengintai di beberapa sudut di kos-kosan di daerah Siteba, pinggiran Kota Padang. Saat penghuninya kemalingan, pemilik dengan mudah mengetahui siapa pelakunya. Seperti yang terlihat dalam rekaman ini, seseorang yang masuk ke dalam rumah kos-kosan dan mencuri sebuah telepon genggam. Rekaman kamera pengintai ini menjadi petunjuk utama bagi polisi menangkap pelaku. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengungkap identitas dan melacak keberadaan tersangka. Budi, warga Nanggalo Padang, akhirnya ditangkap polisi di depan rumahnya. Polisi menyita telepon genggam yang dicurinya dan dijadikan barang bukti. Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya. Selain mencuri di Siteba, pelaku juga melakukan aksi yang sama di beberapa tempat di daerah Siteba. Dari pengakuan tersebut, polisi menyita 5 telepon genggam lainnya. Benar, kita telah amankan 1 orang tersangka yang terekam CCTV. Berikut barang bukti yang lainnya untuk kita bawa ke Mapolresta Padang. Tersangka diamankan di Simpang Ampir Siteba. BB diamankan sebanyak 5 unit di 2 TKP. Bukti sudah diboyong ke Mapolresta Padang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum yang telah disiapkan. Kini pelaku diperiksa polisi secara intensif di Mapolresta Padang. Polisi yakin masih banyak kejahatan Budi yang belum terungkap. Pasalnya, sejak 4 bulan lalu, banyak barang warga di daerah Siteba yang hilang, seperti sepeda, telepon genggam, televisi, dan laptop. Alfi melaporkan dari Padang. Pencuri kotak amal kembali beraksi di Kota Pariaman. Kali ini sasarannya adalah Masjid Al-Furqon di Desa Rawang, pusat Kota Pariaman. Dari rekaman kamera pengintai, pelaku mengenakan kain sarung untuk menutupi wajahnya. Dengan mengendap-endap, ia mencuri kotak amal milik sebuah yayasan yang dititipkan di masjid tersebut. Kotak amal yang dicuri berisikan uang sekitar 3 juta rupiah. Kotak amal ditemukan di sebuah gubuk yang berjarak sekitar 400 meter dari lokasi. Polisi yang datang ke lokasi mengambil kotak amal tersebut untuk dijadikan barang bukti. Menariknya, kotak amal yayasan yang dicuri pelaku letaknya bersebelahan dengan kotak amal yang lain. Namun pelaku hanya menggondol kotak amal milik yayasan karena ukurannya lebih kecil. Jadi setelah memang kotaknya hilang, ditelusuri oleh pemuda. Terdapatlah kotak ini di belakang dekat pondok. Jadi kami masyarakat tidak mau mengambilnya. Lalu kami melaporkan kepada Polsek Pariaman. Setelah tim Polsek turun, maka diambillah kotak tersebut. Dalam catatan polisi, sejak 2 tahun lalu, kotak amal di masjid ini telah dicuri 5 kali. Dan hingga kini, belum satupun pelaku yang berhasil ditangkap polisi. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ya, ini apa merek? Sebuah peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Wahidin 2, Genting Parak Gadang di Kota Padang. Api diperkirakan muncul dari salah satu rumah semi permanen. Karena sebagian besar bangunan terbuat dari bahan yang mudah terbakar, api berkobar dan cepat menjalar. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Jalan yang sempit mempersulit petugas tiba di tempat kejadian. Dengan gerak cepat dan tak butuh waktu lama, petugas pemadam kebakaran bisa memadamkan api. Namun korban kebakaran
tak sempat menyelamatkan barang-barang mereka. Salah seorang korban mengatakan, saat rumahnya terbakar, ia sedang berada di masjid melaksanakan salat zuhur. Lagi salat zuhur di masjid, tiba-tiba anak datang bilang, "Pak, rumah kebakar," kan gitu. Ya saya kirain apinya api kecil, rupanya pas pulang orang udah ramai aja kan gitu. Ya sebagian ada yang udah keluar, sebagian masih ada di dalam. Alhamdulillah untuk saat ini kita sekeluarga korban jiwa tidak ada. Ini sepertinya terbakar adalah rumah semi permanen ya, dan itu ada 2 rumah yang terbakar, dan untuk data sementara itu penghuni ada 7 kakak. Kita sedang mencoba koordinasi dengan pihak kepolisian, dan tentu nanti kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki apa penyebab dari kebakaran. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Sejumlah rumah dan fasilitas umum di Seberut Kepulauan Mentawai rusak akibat gempa magnitudo 6,1 yang terjadi Minggu pagi. Dari data Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat, 30 bangunan yang terdiri dari rumah, fasilitas umum, dan tempat ibadah mengalami kerusakan ringan hingga berat. Hingga Senin lalu, ratusan keluarga masih mengungsi karena khawatir terjadi gempa susulan. Di Desa Simatalu saja, terdapat hampir 1.000 pengungsi yang tersebar di 3 titik. Sedangkan di Simalegi, 2.200 warga juga mengungsi dan menyebar di 15 lokasi. Daerah lainnya, Singapokna, lebih dari 2.400 warganya masih bertahan di pengungsian. Kita langsung aja siap dari rumah ke ini. Tapi nyamu dulu Pak. Ke Temairang untuk menuju ke Temairang mengungsi begitu. Jadi nampak pun masyarakat lari, kita pun ikut lari. Bening tidak lari. Jadi turun naik. Lari lah. Jadi itulah dari pagi. Kalau gempa pertama itu kita lari. Kalau pagi ini kan kita lari. Nampak pun kawan naik. Hingga Selasa sore, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih mendata jumlah pengungsi dan bangunan yang rusak. Lambatnya proses pendataan ini disebabkan oleh letak geografis di Pulau Siberut yang jauh dari ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, antar desa di daerah ini hanya bisa ditempuh melalui jalur laut. Untuk masa kita yang di Simalegi, yang di Betai, yang gempanya terasa cukup kuat, sampai saat ini warga di sana masih berada di pengungsian. Sudah kita lakukan penanganan, kita berkoordinasi dengan Pak Camat, memberikan informasi bagaimana kondisi terakhir di Betai, Simalegi, Siberut Barat. Di sana ada masa kita, warga kita yang luka ringan 3 orang, kemudian ada beberapa bangunan fasilitas umum, bangunannya retak. Dalam 2 minggu terakhir, Mentawai 2 kali diguncang gempa besar, yakni gempa magnitudo 6,4 pada tanggal 29 Agustus dan gempa magnitudo 6,1 pada tanggal 12 September. Kedua gempa itu berpusat di kawasan Benga Trust Mentawai yang diyakini masih menyimpan energi dengan magnitudo di atas 8. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Kita masih menerima pelayanan kesehatan gratis untuk seluruh warga. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menggelar lomba meracik kopi dan teh beberapa hari lalu. Ini merupakan bagian dari festival teh dan kopi. 2 barista atau pembuat kopi ini tengah unjuk kebolehan di atas panggung. Mereka memeragakan cara membuat kopi yang baik dan menghasilkan cita rasa yang enak. Peserta menghaluskan sendiri biji kopi yang sudah disediakan, baik menggunakan mesin ataupun dengan tangan. Kemudian menakar sendiri jumlah air dan suhunya. Kopi yang sudah dihaluskan kemudian disaring dan disiram air panas. 30 peserta lomba meracik kopi ini berasal dari daerah Solok Selatan dan Kabupaten Solok.
Mereka punya teknik tersendiri untuk mendapatkan cita rasa yang diinginkan. Rata-rata peserta sehari-hari bekerja dan menyuguhkan kopi di kafe. Sebenarnya banyak cara teknik seduhannya sih Pak. Nah yang terpenting itu sebenarnya kita kalau untuk buat bertanding atau untuk battle harus enjoy dulu dan persiapan cara menyeduh manualnya yang dilatih berulang-ulang seperti itu. Binnya, suhunya, kita harus tahu itu suhunya harus pas, green size-nya. Hasil racikan peserta dinilai oleh 3 juri. Tak penting peserta menggunakan teknik apa, namun menurut juri, rasa yang dihasilkan adalah poin utamanya. Arabica itu kaya rasa. Dia ada sweetness, ada acidity, ada manisnya. Dengan takaran tertentu, suhu tertentu, dengan pouring tertentu, dia akan menghasilkan aroma dan rasa yang berbeda. Kita tadi memakai roast bean sama, roast bean Padatuk, dan tapi cara menyeduh itu akan menghasilkan rasa positif. Kemudian juga mungkin ada rasa negatif dari kopi. Nah tentu kita punya kriteria sendiri untuk menilai dari kopi Arabica yang diseduh oleh para petarung ini. Selain lomba meracik kopi, panitia juga melombakan cara meracik teh. Peserta diminta menghasilkan kreasi, membuat dan meracik teh sendiri. Kedua lomba ini memicu semangat pelaku usaha dan penggiat wisata untuk memajukan pariwisata di kabupaten termuda di Sumatera Barat ini. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Solo Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.